Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Indonesia. Selamat datang kembali di channel YouTube Zainal Umuri. Kali ini kita berada di Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi adalah ruang bincang-bincang saya bersama dengan seseorang yang memiliki inspirasi bagi orang lain. Nah, memang sengaja ruang ini kami hadirkan di dalam channel YouTube saya untuk memberikan inspirasi kepada semua orang, terutama Bapak dan Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, teman-teman semuanya. Tamu ini insya Allah nanti akan memberikan inspirasi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar yang setiap harinya memberikan kontribusi bagi Indonesia melalui pendidikan. Nah, tamu saya adalah tamu yang luar biasa, yang dulunya juga menjadi seorang guru. Artinya sama dengan Bapak Ibu guru yang selama ini melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kelas dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Dan yang berbeda dari tamu saya hari ini adalah beliau sukses untuk membuktikan bahwa seorang guru itu mampu berprestasi, kemudian mampu berkarya, kemudian mampu diakui juga oleh lembaga lain melalui karya-karya serta prestasi-prestasinya. Nah, Bapak Ibu guru, tentunya kita sebagai guru hari ini, sebagai kepala sekolah hari ini, mungkin juga sebagai pengawas hari ini, ingin juga mendapatkan inspirasi positif dari tamu saya hari ini. Nah, teman-teman semuanya, tamu saya hari ini adalah seorang guru. Kemudian pada saat menjadi guru, itu berhasil menjabat menjadi seorang guru berprestasi atau guru teladan. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Dan Bapak Ibu guru tahu pada saat menjadi kepala sekolah pun dan alhamdulillah menjadi kepala sekolah teladan. Dan bukan hanya sampai di situ. Setelah menjadi kepala sekolah, beliau diberikan kesempatan untuk menjadi pengawas SD. Dan lagi-lagi Bapak Ibu guru, beliau bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini melalui pendidikan, membuktikan bahwa dengan menjadi pengawas pun mampu untuk berprestasi. Dan pada akhirnya diangkat menjadi struktural. Menjadi strukturalnya adalah menjadi kepala seksi kurikulum SD di Kabupaten Sukabumi. Dan tamu saya juga mendapatkan setia lencana 20 tahun dan 30 tahun. Dan teman-teman guru tahu, pada saat memasuki usia pensiun, yang sebenarnya awalnya beliau ingin istirahat di rumah, kemudian lebih banyak waktu untuk keluarga, lebih banyak waktu untuk beribadah di rumah, dan ternyata diminta oleh salah satu universitas yang ada di Sukabumi menjadi ketua Prodi PGSD Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, teman-teman sudah tidak sabar kan untuk bertemu dengan tamu saya ini? Dan saya kasih bocoran saja bahwa tamu saya hari ini adalah Bapak Utomo, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kita sapa ya Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum Pak Utomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Utomo terima kasih. Pak Utomo sudah bersedia menjadi tamu saya di channel YouTube Zainal Umuri. Dan tentunya kebanggaan bagi saya tentunya Bapak sebagai panutan juga bagi kami dalam berkiprah di dunia pendidikan. Nah, tadi saya sudah prolog nih Pak kepada teman-teman guru semua, pendengar kita dan yang menonton video YouTube ini, bahwa apa yang Bapak lakukan itu menurut saya ini sangat inspiratif. Nah, saya mau bertanya nih Pak. Yang pertama, sebenarnya motivasi apa sih Pak yang mendorong Bapak menjadi guru, ya teladan. Menjadi kepala sekolah, ya teladan. Menjadi pengawas teladan. Bahkan sampai hari ini pun masih ingin membantu calon-calon guru untuk menjadi guru-guru yang hebat. Apa nih Pak yang mendasari Pak? Terima kasih Pak
Zainal Umuri yang telah memberi kesempatan ke saya untuk sharing lah gitu, sharing bersama teman-teman dalam rangka mengambil hikmah daripada kegiatan kita hari ini. Yang menjadi motivasi saya adalah tidak lain semata-mata kita beribadah, karena memang kita tugas di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk menyempurnakan iman kita sehingga kita menjadi penerus Nabi, risalah Nabi. Karena pada waktu itu Nabi Rasulullah kita adalah seorang pejuang sejati tanpa pamrih, ya, di mana menghadapi umatnya yang begitu mengalami kegelapan, mengalami katakanlah ketidaksempurnaan manusia pada waktu dengan akhlak yang sangat buruk. Dengan kehadiran Rasulullah SAW, dunia menjadi terang benderang sampai saat ini. Juga karena pada waktu tahun 1982 saya diangkat jadi guru, itu mendapat tantangan dari pemerintah, dapat challenge dari pemerintah. Terutama di daerah Kabupaten Sukabumi banyak kekurangan guru. Dan saya waktu itu melalui seleksi administrasi sebanyak 32 orang berangkat ke Kabupaten Sukabumi. Ketika berangkat ke sana, Pak, subhanallah, nggak sangka-sangka saya ditugaskan di sebuah kampung yang tidak ada listrik. Masya Allah. Tapi kalau saya bandingkan dengan perjalanan Rasulullah, jauh sekali. Ini sangat sangat kecil rintangan seperti itu. Yang inilah yang membuat semangat saya, sehingga siapa lagi yang akan mendidik anak-anak di kampung kalau semua tidak tahu, tidak mau, karena dari 32 orang tersebut ternyata bersisa 4, Pak. Bersisa 4 orang, ya. 4 orang. Kalau seandainya saya pulang, siapa yang akan Masya Allah membimbing mereka di kemudian hari? Itu Pak. Iya. Juga ini dapat tugas dari Gubernur Jawa Barat pada waktu itu. Ya, ini adalah sebuah kesempatan. Karena dari jumlah penduduk Indonesia yang waktu itu sekitar 200 juta, tidak semua berkesempatan untuk jadi guru. Masya Maka Allah, kesempatan ini saya gunakan. Dengan saya baik, gunakan untuk betul-betul melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Iya, iya, Pak. Gitu, Bapak Pak. tadi kan mengatakan ditugaskan di daerah yang sangat spesial nih, Pak, di daerah Sukabumi. Iya. Nah, ini daerah mana, Pak? Teman-teman guru kita mungkin belum terbayang nih, karena kan kalau bicara Sukabumi kan luas sekali. Iya, ya betul. Saya ditugaskan di Kabupaten Sukabumi di kecamatan paling selatan, yaitu Kecamatan Ciracap. Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Jaraknya itu dari kota Sukabumi sekitar 145 km dari kota Sukabumi. Dan tidak ada listrik dulu ya, Pak? Tidak ada listrik, jalannya belum aspal, masih tanah dan batu. Iya. Masih ingat, Pak, waktu pertama kali Bapak berada di SD nomor berapa? Mungkin SD namanya apa, Pak? Ya, waktu itu saya masih terbayang sekarang bentuk sekolahnya juga. Oh, masih terbayang ya. Masih ada, Pak, sekolahnya? Ya, SD Jaringau, Desa Gunung Batu. SD Jaringau, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap. Kecamatan Ciracap. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 1982. 1982, Masya Allah ya. Pada waktu itu saya hadir pada bulan Oktober itu. Oktober ya 1982 ya. Masya Allah ya teman-teman guru. Itu ada sisa-sisa gunung berapi Galunggung, meletusnya Galunggung, sisa-sisa gunung berapi Galunggung. Oh iya ya, waktu itu ya. Dan dari 32 orang yang tadi diseleksi, tersisa 4 orang dan salah satunya adalah Pak Utomo ya. Iya, baik. Bapak, ini sangat menginspirasi. Ada seseorang yang ingin mengabdi, kemudian menjadi guru, yang tempatnya juga sangat tidak mengenakan,
kemudian membuat kita juga sebenarnya menjadi motivasi dan sekaligus inspirasi juga ini Pak. Nah, Pak Utomo pasti dong memiliki orang yang menginspirasi Pak Utomo selama ini sehingga Bapak di setiap jenjang itu mampu berkiprah menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, dan itu bukan yang biasa gitu Pak. Menjadi pengawas teladan, menjadi kepala sekolah teladan. Nah ini siapa Pak yang sangat menginspirasi? Yang menginspirasi adalah ibu saya. Karena kenapa? Saya ada keluarga tentara dan polisi. Keluarga dan polisi, dan ibu saya melarang untuk jadi tentara dan polisi sebab jarang pulang. Kamu satu-satunya harus jadi guru saja. Jadi itu atas kehendak ibu saya. Walaupun saya sebetulnya tidak cocok jadi guru sebab saya cita-cita ingin jadi tentara. Tapi karena ridhonya Allah, Allah lah, tergantung ridho orang tua. Keikhlasan ibu, maka sama gitu ibu. Ya. Masya Allah ya Pak. Dan akhirnya setelah menjadi guru dan bisa menjalankan profesi itu dengan baik ya Pak. Ya karena kesempatan itu tidak disia-siakan sebab ridhonya Allah tergantung ridhonya ibu itu. Dari situ saya tergantung ridho orang tua, ridho ibu ya. Baik teman-teman guru, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Utomo apa motivasi awalnya, kemudian diceritakan juga bagaimana perjuangannya menjadi seorang guru di daerah Sukabumi, yang daerahnya pun belum ada listrik. Nah ini membuat kita harusnya semakin semangat dengan kondisi yang jauh lebih baik hari ini. Nah Pak Utomo, sekarang tentunya kami ingin tahu nih, kami anak-anak muda, kemudian para guru milenial, termasuk guru-guru yang sedang menonton video ini, ingin tahu nih Pak, sebenarnya rahasia apa atau cara seperti apa sih yang Bapak tempuh sehingga Bapak memang mampu menjadi guru yang menurut kita adalah menjadi guru yang sangat hebat. Karena diakui pemerintah sebagai guru teladan, kepala sekolah teladan, pengawas teladan, dan bahkan hari ini pun masih mampu berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Tentunya punya rahasia atau punya cara seperti apa yang bisa dibagi nih Pak? Ya tentu ini adalah implementasi dari niat ibadah dan ridho Allah tadi. Saya bekerja dengan tulus ikhlas, dengan kejujuran, dengan disiplin, ya. Dengan modal itulah kesempatan yang diberikan pemerintah untuk bekerja tidak bermain-main. Sebab dengan segala tantangan yang ada, challenge yang ada, itu merupakan peluang untuk pengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur pendidikan. Karena anak-anak di desa mau sekolah itu suatu yang luar biasa. Sampai ya gaji kita, pendapatan kita belikan buku pada mereka. Antusias belajar begitu tinggi. Mereka tuh badannya tinggi-tinggi, bahkan lebih tinggi dari saya. Seharusnya mereka sudah di SMP. Kenapa itu kok masih di SD? Ini berarti selama ini pendidikannya belum nyampe ke sana. Sehingga dengan semangat, dengan spirit, ya, spirit spiritual, spirit dari orang tua tadi membuat kita bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal sebab pada waktu itu saya walaupun belajar itu pulang jam 12, saya tidak pulang jam 4 saja. Sebab anak kalau belajar sesuai dengan jadwal yang ada kurang karena memang mereka masih jauh dari daerah-daerah yang lain. Dari situlah anak-anak memberi inspirasi. Ternyata kalau kita mengadakan pendekatan dengan anak-anak dengan tulus ikhlas, dengan tanggung jawab, ternyata mereka itu seperti anak kita sendiri. Mereka ikut memasak, kita kan masih muda, masih belum punya istri, Pak. Mereka bikin nasi, ya, nasi bantal, ya, pakai tikar, karena di perumahan, Pak, nggak ada tikar, nggak ada bantal. Saya nggak bawa tikar dari Bandung, tapi dari anak-anak tersebut. Masya Allah. Iya, iya.
Berarti tadi kalau di poin-poinnya itu yang pertama itu niat ya Pak. Jadi niatnya untuk ibadah, kemudian doa dari ibu, doa dari orang tua, kemudian kita bersungguh-sungguh tadi ya Pak. Jadi pada saat ada tantangan segala macam bersungguh-sungguh, kemudian pengabdian, karena pengabdian tadi, karena anak-anaknya juga anak-anak desa yang kalau tidak kita siapa lagi yang membantu. Bahkan tadi secara usia itu sudah besar-besar tetapi masih belum menyelesaikan SD ya Pak. Mungkin agak berbeda dengan kondisi hari ini ya. Gitu. Kemudian terakhir itu adanya kedekatan dengan siswa ya Pak ya. Iya betul. Kami sangat beruntung karena yang menyediakan bantal, tikar, memasakkan mereka Pak. Masya Allah ya. Jadi kedekatan itu yang membuat juga Pak Utomo juga betah ya Pak dari Bandung kemudian ke Cilacap gitu ya. Ya bertahan bertahan. Dan kalau di sana itu boleh diceritakan Pak, mungkin wilayahnya seperti apa? Karena kalau saya dengar, kemudian saya pernah juga ke sana, di sana kan dekat dengan pantai. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Pak tentang wilayah di sana. Ya, tempat tugas saya di SD Jaringau Desa Gunung Batu tersebut memang di daerah perkebunan, di perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa yang tidak jauh dari pantai, Mas. Tidak jauh dekat dengan pantai ya. Nah, hanya pada waktu itu memang karena dampak Gunung Galunggung betul-betul musim kemarau. Musim kemarau yang luar biasa. Sampai saya sempat 3 minggu nggak makan ya. Masya Allah. Sampai ada orang tua murid yang karena kita membimbing anak-anak ada yang mengantar beras 1 bopoko dengan ikan, dengan terong, dan karena nggak punya minyak dibakar saja tuh Pak, dibakar. Masya Allah. Dibakar dengan perjuangannya luar biasa ya Pak. Sehingga daerah tersebut pada waktu itu karena dampak dari Gunung Galunggung tersebut betul dalam keadaan musim kemarau yang sulit untuk masyarakat melakukan aktivitas kegiatan seperti bertani dan sebagainya. Salah satunya ya lari itu Pak, lari ke laut, ke hutan. Sehingga untuk mempertahankan hidupnya kita juga sama-sama susah. Bahkan saya sempat pulang ke Bandung untuk membawa makanan-makanan dari Bandung pulang dulu. Bawa untuk oleh-oleh anak seperti sarimi, belum ada di sana sarimi, Pak. Sarimi, bawa kecap. Oh gitu ya. Masya Allah ya Pak. Iya Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan penugasan yang pertama Pak. Saya mau nanya juga nih, pengalamannya pertama jadi guru, kemudian selain jadi guru, dulu jadi kepala sekolahnya di mana Pak? Ya. Saya jadi guru tuh mengajar nggak pernah kelas lain kecuali kelas 6. Karena gitu ya, Pak. Ditugaskan oleh kepala sekolah untuk ditugaskan kepala sekolah untuk ini mempersiapkan ujian waktu itu. Ada ujian standar nasional, ada Eptanas ujian ya Pak. Eptanas pada waktu itu. Sehingga selama mengajar 19 tahun itu betul-betul bagaimana tadinya sekolah ini tidak diperhitungkan. Ini sekolah tempat pembuangan guru di situ tuh, Pak. Jadi sekolah itu tempat pembuangan guru. Nah, image ini kita rubah, sehingga sekolah itu Jaringau yang tadinya tempat pembuangan, tanda kutip pembuangan guru-guru yang katakanlah bermasalah atau gimana? Atau yang baru diangkat gitu ya? Ya. Atau akhirnya kami bekerja keras dengan teman-teman yang ada di situ supaya Jaringau pun bisa berprestasi di tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu itu karena panjang Pak, sekitar 8 tahun, 9 tahun anak kita bisa juara di tingkat kabupaten. Masya Allah ya, itu kebanggaan ya Pak. Tadinya memang dianggap tidak diperhitungkan dan tidak berprestasi dan tempat pembuangan lah. Jadi kepala sekolahnya berarti di SD berapa Pak? Nah, saya dipindahkan sekolah menjadi di SD Cipaku di ujung genteng.
Oh, Kepala SD sekolah di Cipaku Ujung Genteng. Kepala sekolah SD Cipaku Ujung Genteng. Ujung Genteng. Masya Allah ya, para guru Cipaku ini. Nggak tahu dia kepala sekolah. Oke. Di sana juga banyak tantangan di sebagai kepala sekolah. Oh gitu. Ya, di sana itu saya datang dalam keadaan bangunan tidak layak untuk dihuni. Tidak layak untuk dihuni. Anaknya 400 orang. Ruangannya hanya 6. Masya Allah. Gurunya hanya ada 4. Gurunya ada 4, Pak. Sehingga saya merangkap mengajar kelas 1 dan kelas 2 sebagai kepala sekolah. Merangkap kelas 1 dan kelas 2. Yang akhirnya pada waktu itu saya juga aneh, kenapa nih anak-anak sampai muridnya begini banyak, sekolah pinggir jalan, tapi prestasinya tidak ada sama sekali. Nah, ini tantangan kedua saya setelah menghadapi SD awal. Dalam jangka 4 bulan menjadi juara umum kita di Masya Allah. Luar biasa ya. 4 bulan. Iya. Sampai-sampai kita ingin menguasai lomba-lomba di tingkat kecamatan. Saya bersama guru-guru mempersiapkan anak tersebut. Dari situ kepercayaan masyarakat muncul. Yang selama ini SD Cipaku, yang jumlah muridnya banyak, nggak pernah prestasi, ternyata ditangani dengan teman-teman selama 4 bulan menjadi juara umum tingkat kecamatan. Masya Allah ya. Baik jadi akademik maupun non-akademik. Oh, luar biasa ya. Jadi kebanggaan sekali ya Pak, bisa membawa sekolah yang awalnya biasa, kemudian dengan teman-teman guru yang lainnya menjadi sekolah yang memiliki prestasi di tingkat kecamatan ya Pak. Ya. Betul. Dari situlah awalnya Pak, saya baru ditawari jadi pengawas gitu. Jadi pengawas. Oh, gitu ya. Karena sudah teruji menjadi guru, kemudian menjadi guru teladan juga, kemudian jadi kepala sekolah teladan juga, jadi akhirnya ditawarkan menjadi pengawas gitu ya Pak. Iya. Nah, gini Pak Utomo ini kan beberapa kali mendapatkan prestasi di kompetisi pemerintahan ya Pak, terutama di dinas pendidikan, seperti menjadi guru teladan, pengawas teladan, kepala sekolah teladan. Nah, boleh dong Pak dibagi tipsnya ke kita-kita guru ini, sebenarnya gimana sih persiapan-persiapan kalau kita ingin menjadi guru teladan, kepala sekolah teladan, atau pengawas teladan? Ya, tentu dalam kompetisi atau lomba tersebut tidak lepas dari tugas kita. Jadi kompetisi itu pasti berkaitan dengan tugas kita, baik sebagai guru, sebagai kepala sekolah, maupun sebagai pengawas. Tentu apa? Fokusnya kaitannya dengan layanan pembelajaran. Karena kita terjun langsung mengajar di kelas, dari situlah kita akan tahu semua pertanyaan yang ditanyakan oleh juri, baik ketika lomba guru, kepala sekolah, maupun pengawas. Kalau guru saya hanya sampai ke tingkat kabupaten, juara kabupaten. Untuk kepala sekolah juga juara kabupaten. Ketika pengawas saya juara provinsi. Juara provinsi Jawa Barat. Ya, pengawas terpencil, Pak, terpencil. Pengawas teladan daerah terpencil tingkat Jawa Barat. Iya, nomor 2. Oh, nomor 2. Berarti begini ya, Pak. Berarti yang perlu dipahami oleh teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, teman-teman pengawas, kalau ingin menjadi pengawas berprestasi atau teladan itu, maka lakukan pekerjaanmu dengan baik gitu ya? Ya, dengan sungguh-sungguh itu. Dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar baik saja, tapi sungguh-sungguh ya. Iya. Kalau guru itu tugasnya selain membuat perencanaan, juga action. Sebab gini, gagasan Mas Menteri yang sekarang RPP 3 langkah itu sudah sejak tahun 80 saya membuat gagasan RPP 3 langkah. Mengapa alasannya? Karena guru kelas itu guru borongan. Membuat RPP sebanyak materi ini tidak mungkin terlaksana. Maka waktu itu saya membuat terobosan 3 langkah sama seperti apa yang digalakkan Mas Menteri sekarang. Tujuan, kegiatan pembelajaran, penilaian atau asesmen itu. Sebab intinya ada di kegiatan pembelajaran. Cukup 1 lembar gitu ya Pak? Ya, Pak, sehingga saya disebutnya guru gila ini, tidak mengikuti aturan. Tidak mengikuti aturan. Iya.
Ya, berarti ini memang pada saat kita ingin menjadi seseorang yang berprestasi itu, maka kita memang harus melakukan pekerjaan kita dengan baik dan sungguh-sungguh ya Pak. Betul. Karena tanpa kita melakukan pekerjaan baik dan sungguh-sungguh, itu nanti pada saat kita melakukan wawancara ataupun tes juga kita tidak bisa menyelesaikan juga dengan baik. Gitu. Iya, nanti dianggap itu hanya hayalan. Ini kan faktanya. Hayalan gitu. Iya. Oke Pak, dari berbagai prestasi yang Bapak dapatkan hari ini, itu menurut Bapak yang paling kayaknya berkesan sekali, mungkin dari cara mencapainya, atau dari momen yang sebenarnya pas, itu yang mana Pak? Dari ketiga lomba tersebut yang semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan adalah ketika lomba pengawas. Oh, lomba pengawas ya Pak. Oh, kenapa itu Pak? Pengawas daerah terpencil, pada waktu itu kita harus presentasi di depan Dewan Juri. Jadi yang masuk final itu sekitar pada waktu itu kurang lebih, karena waktu itu kabupaten Provinsi Jawa Barat, sekarang kan hanya 17, dulu itu 27 kabupaten kota, nggak salah. 27 kabupaten kota dulu. Itu pengawasnya 17 atau 27 atau 27. Oh, 27. Jadi satu kabupaten kota itu satu orang juga. Iya, satu orang. Oh. Karena pada waktu itu semua juga ingin menang, kita pun bersungguh-sungguh juga nih. Terutama secara spiritual dulu yang pertama. Karena pada waktu itu kita secara pengetahuan, keterampilan sudah mempunyai, tapi kekuatan mental kita yang lemah. Oh, mental ya. Mental. Iya. Karena akan menghadapi juri-juri dari Universitas Bandung, pendidikan UPI, dari LPM. Ini orang-orang pakar, orang yang pasti akan menanggung, yang kira-kira membuat kita tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya kita malam-malam bangun, Pak, sholat tahajud, Pak. Masya Allah, menguatkan mental tadi ya Pak. Iya, dengan tahajud. Karena pada waktu itu ternyata orang yang di masjid sudah ada yang duluan, teman-teman tadi duluan. Ternyata yang lain juga menguatkan mental Pak. Iya. Saya datang 1:30 itu kesiangan Pak. Kesiangan, iya. Mereka yang lain udah penuh gitu ya. Udah penuh di situ. Iya, Masya Allah ya. Iya. Kita kan di karantina selama 1 minggu di situ, Bu. Di karantina selama 1 minggu. Iya. Masya Allah. Sehingga pada waktu itu, saya tidak mau ketinggalan juga. Saya 1 malam sudah ada di masjid, 1:30 malam. Sudah ada di hari kedua. Iya. Masya Dan Allah ya. Ini berdampak. Ketika terjadi presentasi di depan juri, itu semua peserta membawa laptop masing-masing. Oh gitu. Laptop masing-masing. Dan saya membawa, ada yang mendapat undian pertama gagal. Menyambungkan antara laptop dengan itu, proyektor atau infocus. Gagal. Oh, teknis. Oh, oke. Sebentar ya Pak, sebentar. Berarti gini Pak, berarti untuk pengawas ini kan pertama ini bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh udah jelas. Yang kedua, ini kan orang-orang yang sudah standar semua nih sebenarnya, 27 orang. Yang ketiga, ini menguatkan mental masing-masing gitu kan, karena presentasi. Betul. Dan yang keempat, pengetahuan teknis waktu mau presentasi juga harus gitu ya Pak? Diuji Pak. Oh, diuji juga Pak, luar biasa ya. Ya terus gimana Pak? Saya kan di nomor 5, nomor 1 gagal. Nomor 2 gagal. Masya Allah. Nomor 3 gagal. Nomor 4 gagal karena kemungkinan spek antara laptop dan infocus nggak nyambung. Speknya nggak berlalu. Oke. Dan mengganggu mental mereka juga ya Pak? Mengganggu mental Pak. Yang kelima Pak? Kelima saya Pak. Kelima saya dengan keringat dingin, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim di depannya. Akhirnya saya masukkan kabel penghubung infocus atau proyektor dengan laptop. Ternyata dalam beberapa detik biar nyambung di situ. Paparan saya kelihatan di layar. Iya. Gagal yang 4 ke depan tadi. Ini yang membuat kita semakin
berdebar-debar. Tertekan ya, berdebar-debar ya, Masya Allah ya. Iya. Baru secara teknis saja diuji, belum pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, itu yang membuat kesan yang enggak. Padahal kalau kita dilihat, Pak, saya termasuk gaptek. Oh gitu ya. Karena itu pun saya dilatih sebelumnya oleh murid saya yang dulu murid di SD saya. Oh, Masya Allah ya, Masya Allah. Ketika saya, Bapak mau nih gimana kamu bisa komputer katanya, coba ajarin Bapak bagaimana menghubungkan dengan ini. Itu dari anak saya, Pak. Iya. Luar biasa ya, Pak. Iya, itu yang uniknya di situ ya, Pak. Ya. Jadi teman-teman guru Indonesia, teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, teman-teman pengawas hari ini, kalau memang mau untuk ikut kompetisi guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi, maka harus siapkan semuanya. Bekerjalah dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian bekerjalah tentunya tadi dengan niat yang ikhlas, kemudian kuatkan mental gitu ya, karena memang kadang-kadang pada saat kita sudah mau presentasi ada saja ya, termasuk pengetahuan teknis juga kita harus menguasai, pahami laptop kita, pahami juga dengan alat-alat kerja yang menunjang untuk presentasi. Nah, teman-teman guru Indonesia, ini kita mendapatkan hal yang luar biasa nih dari Pak Utomo hari ini. Nah, saya mau bertanya lagi nih Pak. Pertanyaan saya, kan kalau tadi kan tentang kiprah Bapak di dunia pendidikan, kemudian di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menjadi guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian menjadi struktural juga. Nah, sebenarnya Bapak ini pernah nggak sih Pak diakui oleh lembaga lain, mungkin katakanlah diundang menjadi fasilitator, menjadi instruktur, menjadi trainer di lembaga lain. Karena saya dari tadi tuh kayak saya belum dapat nih, apakah Bapak kiprahnya cuma di dunia pendidikan saja, di dinas saja? Silakan Pak. Ya, sejak saya jadi kepala sekolah itu sudah dikenalkan dengan lembaga-lembaga UNICEF, UNICEF, USAID, UNESCO, karena memang dinas pendidikan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk mengembangkan pendidikan. Salah satunya berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah, bagaimana mengelola sekolah yang baik. Kebetulan saya sudah pernah mengelola sekolah yang baik dengan akuntabilitas dan transparansi. Dari situ nyambung saya diundang untuk melatih kepala sekolah, guru, dan pengawas tentang manajemen berbasis sekolah. Di mana itu, Pak? Saya latihan di Banten, di Jakarta, di Bandung, di Malang. Padahal waktu itu Bapak sebagai kepala sekolah, bukan Widya Iswara. Iya. Wow. Fasilitator lah, katakanlah fasilitator. Tapi kan kalau di Dinas Pendidikan Kebudayaan itu kan ada Widya Iswara kan, Pak? Ya, itu di LPMP kan, itu. LPMP. Tapi kan kalau Bapak kan adalah kepala sekolah gitu. Yang sebenarnya dididiknya untuk kepala sekolah, tetapi diberikan kepercayaan oleh lembaga-lembaga luar bekerja sama dengan dinas untuk memberikan training-training kepada guru dan kepala sekolah di daerah yang lain. Iya, karena waktu itu biasanya dipilih oleh dinas pendidikan untuk mewakili dinas pendidikan. Dipilih dinas pendidikan untuk mewakili. Kalau lembaga di luar dinas adakah, Pak? Ada seperti HKI, Helen Keller Internasional, HKI Helen Keller Internasional. Terus ada lagi mungkin yang lain? Terus dari Dompet Duafa juga pernah. Dari Dompet Duafa. Dari Dompet Duafa pernah diundang menjadi trainer atau instruktur di mana saja, Pak? Instruktur trainer di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan gitu ya, Masya Allah ya. Di daerah Jabodetabek pastilah ya. Iya, di Bogor, Pak, di Bogor. Di Bogor, Masya Allah Bekasi ya. Dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini dari Bapak situ, Ibu Indonesia luar biasa, hari ini tuh kita mendapatkan suntikan energi yang menurut saya wow banget. Karena kita bertemu dengan sosok yang sebenarnya ada di Indonesia, ada nggak jauh-jauh dari kita di Sukabumi, dan beliau ini memang benar-benar berjuang untuk dunia pendidikan dari awal menjadi guru di daerah terpencil, dan sampai hari ini menjadikan kehidupannya menjadi
seorang guru ini menjadi yang sangat luar biasa dan bermakna buat dirinya dan keluarga serta lingkungan pendidikan. Nah, Pak Utomo, saya di pertanyaan terakhir saya ini saya ingin memberikan kesempatan Pak Utomo untuk berterima kasih kepada siapa saja nih Pak, yang mungkin menurut Bapak orang yang sangat sangat inspiratif, kemudian atau orang yang sangat mendukung Bapak waktu menjadi guru, ataupun siapapun yang ingin Bapak ucapkan terima kasih Pak. Silakan Pak, saya kasih waktu untuk memberikan terima kasih, boleh lebih dari satu. Ya. Silakan Tentunya Pak. saya mengucapkan terima kasih kepada pertama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, karena saya hanya melakukan setitik dari apa tugas Nabi di bidang pendidikan yang kecil itu. Yang kedua tentu orang tua, Pak. Karena orang tua itulah yang melarang saya menjadi tentara dan polisi, harus ke guru. Lalu yang ketiga adalah istri saya tercinta yang mendampingi saya. Sebab saya waktu jadi guru hanya tamatan SLTA, Pak. Sampai S2 itu karena didorong istri saya. Masya Allah, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Dan tentunya para guru-guru yang telah mendukung kami. Sebab selama saya menjadi kasih kurikulum 8 tahun, saya dikenal oleh seluruh guru yang ada di kabupaten, di kampung, di kota, sehingga takut di kemudian hari saya akan didakwa di akhir. Makanya saya kenalkan sebagai guru siapa saya tuh, kalau apa kekurangan tolong diberi masukan, dikritik, sehingga Bapak dan Ibu betul-betul telayani sebagai guru dengan bekerja enjoy di kelas. Sebab kalau guru tidak enjoy, tidak senang, tidak menampakkan senyum dan bahagia, nanti murid akan mengkerut dan takut. Nah, itu kuncinya pertama. Buatlah mereka sesuatu yang menyenangkan di pagi hari itu. Sebab dengan membuka pelajaran yang benar, dengan katakanlah menyiapkan fisik dan mental mereka akan siap belajar. Tentu dengan senyuman inilah yang membuat saya bangga dengan guru-guru saya. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Utomo. Terima kasih nih Pak sudah hadir di channel saya. Dan hari ini Pak Utomo ini di mana nih Pak aktivitasnya Pak? Ya, kebetulan saya kan ingin pensiun lah, ingin istirahat karena sudah cukup. Tapi pasca Purna Bakti tidak menghentikan pengabdian kita. Sebab semasa hayat di kandung badan kita tetap beramal soleh, beramal ibadah. Yang kebetulan ada Universitas Nusa Putra, itu rektornya murid saya. Masya Allah. Rektornya murid kita. Murid SD, SMP atau SMA Pak? Di SD, murid di SD. Ya SD ya Pak, iya. Kebetulan gini Pak, datang Pak, tolong Pak ilmu pengalaman Pak dibagi-bagi, kita akan nyiapkan guru, mencetak guru masa depan. Pengalaman Bapak kan panjang, tolong di-share-kan kepada guru-guru ke depan. Dengan tadinya agak berat, tapi karena memang guru-guru ke depan ini tantangannya berat, mudah-mudahan dengan pengalaman saya ini diharapkan guru-guru ini lebih baik dari saya. Amin. Masya Allah ya Pak, semoga Pak Utomo selalu sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bisa menjaga dan mengemban tanggung jawabnya hari ini di tempat yang hari ini. Dan tentunya kami dari segenap channel YouTube Zainal Umuri mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak memberikan inspirasi bagi guru-guru Indonesia, bagi kepala sekolah seluruh Indonesia, dan bagi para pengawas di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, para guru Indonesia, para pengawas semuanya, hari ini kita sudah bertemu dengan seseorang yang sangat inspiratif, yang memberikan wejangan, memberikan pengalaman nyata, praktisi nyata bagi kita semua, yaitu Bapak Utomo, yang hari ini insya Allah orangnya masih bisa kita temui di Sukabumi. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu mungkin sedang berkunjung ke Sukabumi, nanti silakan saja. Boleh dicari ya Pak di Sukabumi ya Pak, gampang mencarinya ya. Baik Bapak, Bapak mungkin ada closing statement yang mau disampaikan sebelum kita menutup
wawancara kita hari ini. Ya, terima kasih. Nah, kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan rekan-rekan pengawas, mari amanah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbabnya tugas dari pemerintah, kita bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari amal soleh kita. Setiap amal kita harus dipertanggungjawabkan. Kita sudah mendapat kelebihan pendapatan gaji, dapat tunjangan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bila dibanding pendahulu-pendahulu kita. Mereka gajinya kecil, kadang-kadang banyak yang guru yang keluar karena pada waktu banyak tantangan, nggak kuat. Tapi fasilitas dari negara dan mereka begitu cukup baik, kita syukuri itu. Bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekerja bersungguh-sungguh sehingga pendidikan kita betul-betul bisa merubah bangsa ini untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Pak Utomo, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Pengawas, serta seluruh yang menonton video ini. Tentunya kita ingin memberikan peningkatan yang luar biasa untuk pendidikan Indonesia. Jika saja apa yang dilakukan Pak Utomo dari dulu sampai dengan hari ini bisa kita contoh, maka insya Allah pendidikan di Indonesia akan jauh lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih, saya Zainal Umuri. Nantikan video-video yang lainnya yang bermanfaat untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.